Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama hisnan li ibadihi wa junna wa arrafahum anna wasilata asy-syaitan asy-syahwatul mustaqim wa anna biqamiha tasbau nufus quwwatal billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian tafsir, yaitu kajian tafsir maudhu'i bidirayah, membahas masalah-masalah yang hadisiyah, yang waqi'iyah, yang aktual berdasarkan Al-Quran via logika saintifik atau akal sehat. Insya Allah hari ini kita akan membahas surat Al-Maidah. Silakan bagi yang punya HP, aplikasinya dibuka. Surat Al-Maidah ayat 112 sampai 115. Kaitkan dengan surat An-Nahl ayat 92 dan surat Al-Baqarah 185. Sebelum kita bahas ayat-ayat ini, karena syarat maudhu itu minimal 3 ayat, kita akan memberikan info dulu bahwa menurut kitab Sulamun Nairin itu kitab ilmu hisab yang dikaji di pesantren NU, dikarang oleh Syekh Al-Fadil Al-Alim Muhammad Mansur, bahwa istimewa kumpulnya mata di bulan itu di malam Selasa jam 12.30. Kalau WIB-nya jam 12.10. Jadi kalau istimewa sudah lewat dari tengah malam, berarti imkanul wujudul hilal itu bisa dipastikan tinggi. Makanya nanti sebelum maghrib di malam Rabu itu ada ru'yatul hilal. Insya Allah, karena menurut kitab Sulamun Nairin tingginya derajat hilal itu sudah 8 derajat 45 menit. Berbeda dengan kitab yang ditulis kitab Irsyadul Mubtadi'in, itu sedikit kurang lebih sekitar 6 derajat 41 menit. Tapi yang jelas kalau imkan wujud hilal ini sudah lebih dari batas minimal, karena diperlukan adalah 2 derajat. Nah, kalau 2 derajat artinya sudah mungkin hilal itu kelihatan. Berbeda kalau ditentukan 0 derajat. Ini perdebatan yang sudah lama. Sebetulnya kalau 0 derajat naik 1 derajat dan 2 derajat turun 1 derajat, insya Allah Muhammadiyah NU sama. Tapi wallah alam yang sering terjadi seperti itu, tidak ada yang naik dari 0 ke 1, dari 2 ke 1. Jadi ini sudah batas karena 3 itu. Oleh karena itu nanti pas maghrib di malam Rabu, insya Allah ada wujudul hilal. Artinya sudah tanggal 1 Syawal. Kita bertakbir di situ karena ini adalah hasil hisab. Dan Muhammadiyah sudah menentukan hari Rabu berdasarkan hisab. Tetapi nanti jadi tidaknya lebaran setelah ditentukan oleh Menteri Agama atau pemerintah, diumumkan. Jadi kita nunggu aja. Tapi bagi yang hisab mau diumumkan mau tidak, hari Rabu sudah lebaran. Tapi insya Allah ru'yatul hilal ini sudah lama, sehingga kayaknya sekarang ini akan bareng lebaran. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya khawatir sebab ada bilang tidak jadi lebaran. Kapan jadinya? Bulan Syawal. Oh iya, Syawal sama. Ini khawatirkan memang belum terjadi lebaran, ternyata jadinya bulan Syawal. Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir maudhu ini. Surat Al-Maidah ayat 112. Judulnya Sejarah Hari Raya. Tapi kena ayat ditambah 115, ada sisi terang dan sisi gelap. Jadi kita gabung saja.
Judul kontemporer adalah Sejarah Hari Raya, Sisi Terang dan Gelapnya. Kenapa kita harus membahas sisi terang dan gelapnya? Kita selalu terang terus, diberikan informasi yang positif untuk beramal di bulan Ramadan. Tetapi sesungguhnya ada sisi gelapnya. Itu kalimatnya tadi, wa may yakfur minkum. Barang siapa yang mengkufuri setelah hari raya, atau tidak pernah diberikan kepada manusia di dunia. Artinya cukup keras. Makanya sekali lagi judulnya adalah Sejarah Hari Raya, Sisi Terang dan Gelapnya. Kalau kita tadi melihat tentang sejarah hidup hari raya, itu kalimatnya adalah idan. Idan artinya al-aud, kembali. Idan kalau dijamakan a'yad, idan atau id, kembali. Jamak taksir itu uyai. Kenapa harus membahas tentang jamak taksir jamak taksirnya? Karena ada al-aud itu di dalam bahasa Arab, ada audul hosbah, ada batang pohon, itu juga al-aud. Tapi di sini adalah al-aud, ada ar-ruju, itu ar-ruju hanya kembali. Makanya nanti kita dibahas, ada Idul Fitri, nanti kita bahas kembali kepada suci, itu sisi terangnya. Apa Idul Fitri sisi terangnya nanti setelah kita bahas sejarahnya dulu. Sebab mungkin ini jarang yang membahas sejarah ini. Dan perlu diingat, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 112 sampai 16 ini sekarang sudah diadopsi oleh mereka, oleh teman-teman kita, bahwa di Paskah itu katanya dari sejarah Nabi Isa. Padahal saya lihat di dalam tafsir Al-Fidah Ibnu Katsir, Al-Maidah 112 sampai 15 itu yang dijelaskan mukjizat Rasul dan tidak ada di kitab Injil. Sebab yang ada di Quran itu ada yang sudah di Injil Taurat dan ada yang tidak di Injil Taurat. Itu salah satunya adalah hari raya. Tidak ada di Injil itu. Jadi kalau mereka mengatakan Paskah karena ngambil dari hari raya, boleh-boleh saja, tetapi yang jelas di Injilnya tidak ada. Nah, itu satu yang perlu catat. Karena ini kajian, Pak. Ada ceramah seperti malam do. Ada kajian, ada pidato, ada sambutan, ada kultum 7 menit, meskipun setengah jam. Jadi ini istilah kajian itu artinya kita mengaji. Kaji itu aji, artinya substansi dari Al-Quran dan Al-Sunnah, atau substansi dari ajaran Islam harus dipetik, diambil lalu dipakai. Itu ngaji. Jadi dipakai oleh kita insya Allah. Sejarahnya apa? Kalau kita lihat sejarah yang tadi, itu ada 4 ayat. Di ayat pertama menjelaskan dialog antara Hawariyin dengan Nabi Isa AS. Idqalal Hawariyun, ingat dulu itu Ibnu Tafsir, dorpun lizabil maldi, dorob waktu yang lampau. Kalau ida, dorob liman istiqbal, waktu yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholat, wahai orang yang beriman, apabila kamu mau sholat, fagsilu wujuhakum, wudu dulu. Sholatnya belum, tapi wudu dulu. Nah, cerita masa lalu, dulu baheula cek orang Sunda. Nabi Isa pernah dialog jeung Hawariyin, 12 orang pengikut setia. Apa yang disampaikan Hawariyun? Tercengang Nabi Isa. Dia sampaikan, al yasnu rabbuka ayunazil alayhi ma'idatan minas sama. Wahai Isa, apa kalau berkenan menurunkan maidah, hidangan dari langit? Terkejut Nabi Isa. Ini irasional, karena kok minta hidangan dari langit? Kalau minta hidangan dari padang, gampang. Ini dari langit. Sehingga dijawab Nabi Isa, ittaqullah, takut kamu sama Allah. In kuntum mu'minin, kalau sudah iman kepadaku dan iman kepada Allah, takut kamu, jangan begitu. Jadi kisahnya begitu, Pak. Pernah Hawariyin tadi tentang Nabi Isa, karena tadi minta hidangan dari langit. Ini langsung Pak ke isinya. Karena itu di ayat ini sebetulnya di dalam sunnah Rasulullah tidak boleh kita minta yang irasional, artinya tidak syar'i. Orang ingin kaya tapi tidak usah sare mulu, itu nggak boleh. Orang ingin jadi kiai tapi masuknya ke IPB, tidak boleh. Apalagi orang ingin punya istri atau suami tapi di rumah terus, nggak bisa, itu melanggar syariat. Harus ada upaya. Dan yang kedua, meminta itu kepada yang nasional. Kalau Bapak sekarang, ya Allah saya minta dolar dari langit, nggak boleh. Nggak boleh kan kita. Makanya ulama sepakat Ahlussunnah wal Jamaah minta itu 2 syarat. Satu yang berdasarkan syariat, ada usaha. Dan yang kedua yang bisa dimengerti di akal kita secara realitas, adanya al-adah muhkam, itu syara'an. Tradisi orang itu seperti apa dapat rezeki.
Itu al-adah muhkamun syar'an, tradisi bisa jadi adat. Ini di luar tradisi, minta berhasil hidangan di langit. Maidah itu kan al-khawan, Pak, asalnya. Al-khawan itu bagi para menteri, ya meja lah. Tapi al-maidah itu menurut bahasa Arab hamparan yang kemudian diisi dengan hidangan. Bisa tikar, bisa apalah namanya, itu al-maidah. Makanya surat al-maidah, surat hidangan yang turun dari langit setelah diminta oleh horiyin. Ini Pak, satu itu. Kemudian ketika Nabi Isa menjawab, ittaqullah, hati-hati kamu, jangan begitu kalau kamu beriman. Tapi dijawab oleh mereka, qalu nuridu anak kula minha. Itu ada 4, Pak. Kenapa minta? Sebab saya lihat di dalam tulisan ini ada krisis pangan, tidak ada makanan. Tapi kasusnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan kena bansos, tidak ada beas, tidak ada makanan. Terjadi zaman Nabi Isa. Tapi bukan kena kasus bansos dibagikan lalu gak ada duit, gak ada makanan. Tidak. Ini memang sudah sunnatillah, tidak ada makanan itu. Ya. Lalu mereka minta kepada Nabi Isa karena ini sudah banyak yang tidak makan. Nuridu anak kula minha, kami minta hidangan ini supaya kami bisa makan sehingga bisa sehat dan kuat. Ya tentu yang berhalal gizi lah, ya. Kemudian yang kedua, seperti lihat efeknya. Natma'innu qulubuna, supaya hati kami tenang, zikir tenang, ibadah tenang. Inilah yang kemudian cari duit, menang rezeki untuk ibadah. Itu dari situ. Kami ingin makan ya Isa, Ruhullah, untuk supaya bisa tenaga sehat, lalu kami bisa ibadah. Dan ketiga, kau kan selalu mendakwahkan tentang risalah. Na'lamu ansodaktana, kami supaya tambah ilmu, tambah yakin apa yang kau ucapkan. Kau mengaku sebagai Abdullah, bukan Ibnullah, supaya yakin kami bahwa kamu bukan Ibnullah, bukan anak Allah. Tidak seperti orang-orang yang salah dengar. Sebab itu juga ada yang mengatakan Ibnullah dulu. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan Isa anak Allah, ini dari dulu begitu. Ini kayaknya kurang dengar. Sebab mereka Abdullah dan Ibnullah beda. Kami supaya yakin, tambah ilmu, tambah yakin bahwa engkau adalah Abdullah. Itu dalam tafsirnya. 2, 3 tiga ya. Yang keempat, awanakuna anha minas sahidin, supaya kami menjadi saksi atas apa yang diucapkan oleh engkau dan bukti real. Karena ini perlu makan kami, tidak perlu doa, tidak perlu nasihat, tidak perlu ceramah, perlu makan begitu. Supaya wujud bukti itu maidahnya di hadapan kami, lalu kami tambah yakin real kan. Kami juga dakwah enak. Ketika kami dakwah ke masyarakat, ini ada buktinya. Ini Pak, inilah Hawariyin minta supaya wujud nyata, itu Pak sejarahnya. Lalu ayat yang 113, karena memang lihat rakyat kecil, lihat Jakarta pengen makan kan sedih Pak. Nah, sedih. Nabi, Rasul, sahabat, Abdurrahman bin Auf, orang-orang ulama lulus, lihat rakyat tidak makan sedih. Sebab ada orang yang tidak sedih. Itu mah penguasa-penguasa dan kiai-kiai yang tidak benar. Harusnya kalau sedih seperti Nabi Isa, langsung minta sama Allah. Di ayat 113, qala Isa bin Maryam, Allahumma ya Allah anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan itu hidangan dari langit. Sebab sebenarnya di langit, dan meminta hidangan sesama kan gampang. Apalagi di sini kan, kurang makanan minta ke tetangga datang tuh seberatus. Ini mah di langit. Coba sok ayeuna pengurus masjid, saya minta turunkan duit dolar di langit. Mau bisa kan kantong jiboget. Inilah Nabi Isa, jadi mujizat gitu. Begitu Nabi Isa doa, tapi ini menurut Ibnu Nahu dan Bilaga, itu antara wa idh qala Isa bin Maryam kepada Allahumma, ini roban anjing ini ada Allahumma, itu ada proses. Apa prosesnya? Ada 6. 1, Nabi Isa sebelum berdoa koma, mencari tempat duduk dulu, tempat ibadah dulu yang bersih. Tidak sembarangan berdoa teh. Butuh duit langsung sholat di pasar enggak, cari dulu. Kedua, Nabi Isa mandi dulu, bersuci dulu. Kemudian yang ketiga, berhias dulu, berdandan dulu. Yang keempat baru sholat. Yang kelima, Nabi Isa minta dengan cara munajat kepada Allah. Apa munajat maksudnya? Munajat itu dengan cara santun. Baru yang keenam, sambil merem. Inilah yang dipakai di dalam ilmu syariat kita. Kalau sholat sambil merem makruh, tapi ngadua boleh. Itu bedanya Pak. Kalau Bapak sholat beri perem, itu makruh Pak. Ya. Sebab bisa lewat tekannya hoan. Kalau sholat di album lewat itu boleh dipukul sampai mati, nggak dosa.
Artinya tidak boleh perem ya, bukan sholat. Tapi kalau nggak dua boleh. Sambil itulah ajaran Nabi Isa diabadikan sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa sambil khusyuk 6 syarat tadi penuhi, ya insya Allah kita juga seperti itu ya. Kemudian Allahumma rabbana anzil alina ma'idah, ya turunkan itu maidah dari langit. 2, wa ayatan minka, supaya jadi tanda bukti dari engkau ya Rabb, itu maidah itu. Dan ya kita warzukna, supaya kami bisa mendapat rezeki yang halal. Jadi ada 3 di situ ya, mintanya Nabi Isa. Di dalam aturan Islam juga harus begitu. Jadi ada alasan untuk kita minta. Ya, kalau kita minta mutor, itulah yang dikabul. Seperti mutor Nabi Isa sudah butuh makan, diberi oleh Allah. Jangan kuda di tetangga, Allah bisa menurunkan. Dan ini mah mukjizat memang. Maryam juga pernah oleh Zakaria diurus, lalu disimpan di mihrab yang tidak bisa orang naik. Kemudian tidak waktu musim buah-buahan. Begitu Nabi Zakaria naik ke atas, banyak buah-buahan. Ada delima, ada jeruk, ada buah mangga, ada apel, semua buah-buahan ada. Zakaria kaget. Min aina kahada? Dari mana Maryam ini makanan? Tuh, jawabnya enteng. Min indilah, dari Allah. Coba Bapak sekarang sok. Bapak nggak doa ke Allah? Tidak mungkin. Sebab kita ada proses, kita bersyariat. Itu Nabi dan Rasul. Tidak mungkin jalan seperti Nabi dan Rasul kalau tidak ada proses. Nabi sendiri istinas dulu di Jabal Nur. Saya kira seperti itu. Nah jadi tidak ada langsung. Jadi harus kita pakai syariat itu tadi. Kemudian di ayat yang ke 215 kan, 12, 13, 14, 15. Coba lihat ayat. Di situ ada qalallahu, Allah menjawab, inni munazziluha. Ini dalam tafsir boleh munazziluha, boleh munziluha. Sama maknanya. Ini munziluha, ini munazziluha. Aku bakal menurunkan. Di Quran Bapak lihat munazziluha. Kalau munziluha turun bakal datang tapi lambat. Kalau munazziluha ini ada siddah, turun datang cepat gitu. Jadi makanya ada cepat saji. Mungkin dari situ. Cepat saji artinya langsung bisa dimakan. Kalau orang pengen makan diberi barang mentah gitu ya, apalagi orang mau makan baru beli pacul, beli arit jauh, ini mah langsung siap saji makanannya. Ini munazil alaikum, Allah bakal, artinya pasti dan siap saji alaikum. Pamayakur badu minkum, ini siap. Pamayakur badu minkum, barang siapa orang yang kufur setelah diberi hidangan. Hati-hati. Ini wa'adzibu adaban, Allah berfirman, aku akan menyiksa orang yang tadi kufur terhadap yang pemberian dari Allah. Ini adaban la u'adzibu ahadan amin, yang sisa ini tidak akan diberikan kepada orang-orang di dunia sebelumnya. Saya lihat di dalam tafsir Pak, yang pertama disiksa itulah kaum Nabi Nuh. Kitab Taisir Rahman di sini dijelaskan bahwa ternyata yang pertama diancam di sini ada orang munafik. Kemudian dilautkan orang munafik itu dilanjutkan dengan orang-orang yang ancaman diberikan kepada orang munafik. Itu Pak. Yang paling berat itu. Bapak lihat kalau orang-orang kafir kan jahanam, khalidan fiha. Tapi orang munafik pidar keras siksanya. Kalau orang munafik mengkufuri bukan hanya makan, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri teks-teksnya, konteks-konteksnya. Dirubah itu Al-Qur'an. Al-Yabiyasatim dirubah. Jadi yang merubah konstitusi itu sama orang munafik, Pak. Dirubah itu konstitusi. Terus kekayaan kita dibawa ke luar negeri, bukan dicuri, dikasih oleh konstitusi. Ada dosa tak? Orang yang inilah yang membuat rakyat masyarakat Indonesia itu konteks jiwanya akan bertanggung jawab karena dia membuat konstitusi merubah yang salah. Makanya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli gitu Pak. Ini saya konteksnya, sebab ternyata di dalam tafsirnya yang akan diberi ancaman berat itu yang merubah Al-Quran. Itu orang munafik, orang Yahudi, semua kena itu. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana itu proses turunnya. Saya lihat ada 3 penafsiran. Tafsir pertama, proses turunnya itu adalah Allah menurunkan waktu itu dengan adanya awan yang gelap. Tapi kok aneh, awan yang gelap itu ada seperti sinar gitu, cahaya. Ternyata di situ ada hamparan yang kuning dan itu penuh dengan makanan, tapi belum kelihatan. Begitu mereka lapar, bukan dapat makan tapi gelap. Pas gelap, ternyata ada celah yang sinar matahari, di situ kelihatan oleh masyarakat. Oh, turun. Itu sampai kepada tempat mereka berkumpul yang tadi sedang minta kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kena banyakan itu ada ratusan, ada yang mengatakan 730.
ada yang merasa 170. Jadi berbeda jumlahnya, pokoknya banyak lah gitu. Datang ke situ, lalu Nabi Isa kaget karena apa yang diminta kok datang begitu. Dibuka itu tutupnya itu, ternyata itu makanan yang diminta oleh Nabi Isa untuk bisa disaji itu, langsung makan. Lalu kemudian mereka minta untuk hormat kepada Nabi Isa, ya Ruh qadim, Anda dulu lebih dulu. Nabi Isa apa jawabannya? Aku tidak berhak, aku minta untuk kalian, silakan. Gak ada yang berani. Apa mungkin gugup gempita atau gak berani. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memanggil orang-orang yang kelilingnya, orang-orang kampung. Sebab kalau hari ini pada kuat imannya, ini kan yang mau meresa itu orang-orang kampung Pak, orang pojok-pojok itu. Dipanggil Nabi Isa, coba ambil tuh dari kanan kiri depan belakang, kumpul semua tetangga-tetangga itu. Itu ratusan kumpul sehingga pada makan. Bahkan dalam sejarahnya yang sakit pun dibawa. Aki-aki ini memang sudah kelaparan, digotong, dibawa ke situ, lalu makan semua. Itu dalam sejarahnya. Yang lapar kenyang, yang tanya gotong balik bisa jalan. Itu mujizat Nabi Isa. Ini mujizat Nabi Isa alaihissalam. Nah sehingga ada yang tidak makan memang tidak datang. Kenapa? Dalam sejarahnya begitu sudah dimakan terbang lagi ke atas. Tapi makan sembuh semua. Itu dalam sejarah. Itu yang pertama. Ini dijelaskan Habib Shawi Al-Maliki. Yang kedua, datangnya Maidah itu adalah berbentuk hidangan. Hidangannya ya ada roti, ada dan makanan macam-macam gitu. Ini juga luar biasa menurut mereka, sehingga Sam'un yang terkenal Al-Ghazi itu zaman Nabi Isa minta dijawab sama Isa, ya Rasulullah, ini makanan dari mana? Apa dari surga, apa dari bumi ini? Ini mah khusus khusus. Ini tidak bisa diapakan, tidak bisa diadakan, ini sejarah. Sehingga Sam'un Al-Ghazi tambah semangat membaca Isa, dan itu Sam'un Al-Ghazi dalam sejarah adalah pimpinan Hawariyin yang cinta kepada Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga ini saya lihat di dalam tafsir Jalalain Imam Suyuti, itu ternyata dia ngambil dari hadis Ibnu Abbas. Kemudian ini turunnya hanya beberapa jenis makanan, ada 7 roti dan semua berisi itu. Menurut Ibnu Abbas 7 roti ada isinya semua, sehingga Nabi Isa karena ini terbatas ya dan harus habis semua, ada 2 minta. 1, la takhanu, kamu jangan berkhianat kepada makanan ini. Yang kedua, kamu alla tudakhiru, jangan disimpan, bagi habis. Kira-kira begitu lah. Ya orang yang miskin taat aturan, ini orang kaya ini. Orang kaya, ini ada yang disimpan. Jadi ini hianat. Ada yang disimpan. Kedua, orang-orang kaya, orang miskin dia hanya mengundang saja. Kalau orang miskin belum makan, dia sudah duluan makan. Makanya oleh Allah diturun azab oleh Allah. Malamnya tidur sama isinya, pagi-paginya ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi. Monyet, perak, ada yang jadi babi. Ini sejarah. Sehingga kunu kirodatan buahnya Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa juga ada yang jadi monyet, ada yang babi. Cuman setelah jadi monyet dan dari babi, Nabi Isa nangis, lalu dipanggil. Kenapa kalian begini? Dipanggil cuma ungkul-ungkul, tidak bisa ngomong Pak, sudah tidak bisa ngomong. Akhirnya mereka ada yang makan 3 hari, ada yang 7 hari, meninggal semua. Ini akibat tadi mengkufuri nikmat Allah. Seperti bansos, kudu kalau miskin, anu kaya diberi, hati-hati tanu bengar sih dengan bansos, celaka sih. Seperti jadi kera lama, akhirnya semua jadi kera. Paling sifatnya kayak kera atau babi. Ini berbahaya, sebab ini bukan untuk kita, gitu Pak. Atau ngabaginya salah. Ngabagian salah, udah rakyat miskin ini dibikin kalau miskin, atau ada urusan politik, hati-hati. Bansos itu bantuan sosial miskin, itu sejarah dulu begitu, turun dari langit Maidah untuk orang-orang miskin yang butuh makan. Ya, oke. Jadi saja itu sejarah, Bapak. Ini sisi gelap dan terang sejarah Lebaran atau Hari Raya. Sekarang kita beralih kepada kontekstualnya. Bagaimana Lebaran kita atau Hari Raya kita? Itu kan hari Id itu hari raya Pak. Id, tapi kita Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Berarti sisi terangnya kita sudah fitrah. Ini sesuai dengan surat Rum 30. Fa'akim wajhaka lidin hanifah fitratullah. Jadi ada fitrah Islam. Wa fitratun nas, kita punya fitrah. Bersih suci kita, tidak punya dosa. Kullu maulin yuladu al fitrah, setiap manusia lain fitrah semua. Illa an abawahu yuhawidanihi ayunasironi.
anu bisa ngotoran diri kita ibu bapak kita, baik jadi Yahudi atau Nasrani, buruk atau baik tergantung lingkungan. Ini menurut hadis, faktor X. Jadi kita kena ada gara-gara bapak ibu kita tidak mendidik kita, ini berbahaya. Saya kaitkan dengan konteksnya menurut hadis tadi itu ada di dalam hadis Pak, riwayat Imam Hakim kalau nggak salah. Ya, saya lihat di dalam kitab Al-Durrah An-Nasihin, Irsad. Ya, saya lihat dulu waktu itu. Jadi Rasulullah sedang sholat Jumat kayaknya, lalu naik mimbar. Kan pakai apa namanya? Di sini mah nggak ada tangga ya. 1, 2, 3 itu. Begitu Rasulullah mau tangga pertama, diam. Sampainya Rasulullah baca amin. Tangga kedua diam. Tangga ketiga diam. Sampai selesai, sudah khutbah. Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa tadi berhenti? Diam. Rasul menjawab, aku mendapatkan ilham. Kemudian disampaikan Rasulullah, ada 3 orang yang celaka petaka, masuk neraka. 1, rogima an burojulin yukirtu indahu malam yusoli alaya. Ini 1. Sampai Nabi, ada orang ketika dibaca namaku dia tidak membaca sholawat peraku, itu celaka. Lalu baca amin, jadi dia amin Rasulullah. Mudah-mudahan celaka antara baca sholawat, kira-kira begitu. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yang kedua, itu ada orang rogim anporojulin indahu abawani al-kibar. Ada dia punya orang tua, dua-duanya sudah tua, tetapi falam yadhulahu ajanata. Si orang tua ini, suami isinya, tidak pernah mendidik anaknya bisa masuk surga. Mudah-mudahan celaka kayak gitu Pak. Kata Jibril, celaka Muhammad, ada orang tua suami istri boga anak geus 8 kabeh diajak ke neraka. Cik Rasulullah, amin. Ya Rasulullah, yang ketiga apa? Yang ketiga, rajul ambil amin, celaka orang itu idza dakhala Ramadhana, apabila sudah masuk Ramadan, cuman sulia kemudian mau akhir Ramadan itu, falam yughfarulahu, dia belum dapat ampunan dari Allah. Cek Jibril, wahai Muhammad, celaka jangan manubere bulan Ramadan tapi teu meunang ampunan. Cek Rasulullah, amin. Jalma anu bulan puasa kemudian selalu minta ampunan, kemudian mendapat rahmat Allah sehingga tidak celaka. Ini saya kira kaitan tadi dengan sisi apa? Positif dan negatifnya. Banyak sebenarnya kalau kita lihat. Kalau sisi positifnya gini Pak. Sisi positif ya. Sisi terangnya Ramadan ini kan tadi kita sudah fitrah, sudah suci. Sampai saya lihat di dalam suatu hadis, ini diskusi, akhriju min manazilakum ila masjidikum. Keluarlah kamu, ini nanti hari Rabu Pak. Keluar kamu dari rumah masing-masing seluruh. Dalam kitab fikih, baik yang suci, tidak suci, keluar semua. Yang head, yang asal bisa jalan lah gitu, kalau yang nifas enggak. Semua keluar kepada tempat-tempat khutbah ketika di mana ada nasihat. Sebab apa? Pak, ini mubahulakum, aku bangga setelah puasa sebulan penuh lalu keluar di bulan Ramadan untuk tadi baca zikir dan sholat. Ini mubahulakum, sampai panggil semua, hai malaikati, wahai kumpul, ishadu, saksikan oleh kamu, ini qad ghafartu lahum, aku sudah mengampuni dosa. Yang teriak semua baca takbir, yang baca tahmid, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu sampai netes air batu. Ini kalau kebetulan saksikan oleh kamu, aku sudah ampuni itu orang yang sedang takbir di hari raya itu. Masa nggak mau Bapak? Dan memang ini Al-Quran Pak. Coba Bapak lihat surat Al-Baqarah 200. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum abakum. Memang beres kita haji zikir. Malah lebih putus hebat habis sholat. Ini surat Al-Baqarah ayat 200, 2 cepek ya. Yang di sana dijelaskan itu ujungnya untuk orang-orang muslim yang berzikir itu diampuni dosanya dan masuk surga. Tapi ujungnya orang-orang kafir disebut di situ. Mereka hanya di dunia dapat, tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Orang-orang kafir tidak dapat apa-apa seperti lebaran nih. Meskipun mereka jual sajadah, jual ini, jual itu, ikut di mengenai lebaran mah. Kurang lebaran boleh sajadah dapat orang kafir, tasbih orang kafir, tapi mereka hanya di dunia, di akhirat celaka. Ini ya surat Al-Baqarah ayat 200.
Jadi artinya berzikir itu begitu. Sebab di surah Al-Baqarah 185, coba baca ayatnya. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan. Bilangan itu gini Pak, ini sisi positifnya. Kalau Bapak misalnya tidak puasa sampai 1 bulan, kena sakit, maka kalau bisa kodok. Kalau misal 5 hari 5 hari. Demikian siapa yang marot, sakit atau di perjalanan, itu tidak sah puasa 1 bulan kalau tidak lengkap 29 hari atau 30. Tergantung nanti, kalau sekarang mungkin 29 pakai yang Selasa ya. Kalau yang Senin 30 insyaallah. Nah, itu harus itu. Kedua, walitukmilu iddata, tidak hanya menghitung angka. Sebab kalau angka cuma 30, menghitung juga jumlah nilai apa yang sudah dikerjakan, dihitung oleh kita, dihisab. Itu ini walituk iddata. Kemudian walitukabirullah, supaya kamu bisa takbir menyebut nama Allah. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Ketika Bapak Ramadan puasa, sholat tarawih, baca Quran, ketika waktu takbir Allahu Akbar aja Pak, Allah Maha Besar. Berapa kali sebut tuh? Allah Maha Besar. Itu juga harus disertai kita semua makhluk kecil, langit kecil, aras kecil, presiden kecil, RT kecil. Jadi kalau kita nyebut Allah Akbar, Allah besar, tapi masih membesarkan Allah, itu menurut para ulama harus kita syahadat lagi. Tidak sah itu syahadatnya. Makanya sampai ketika turun ayat ini, ada sahabat bertanya, turunlah yang sering kita baca, asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Tuh coba, itu rangkaian. Itu Imam Huzaimah di bulan Ramadan, selain Allah ma'ina kamu karim, baca syahadat dan baca istighfar. Sebab kita takbir itu takut tidak sesuai dengan makna takbir. Syahadat lagi Allah, ini berat Pak. Kalau tadi masih dianggap selain Allah besar, kecil semua. Dan harus menganggap bahwa Allah itu maha, semua maha. Bagaimana dibesarkan nama Allah? Kita ya tidak yakin aja. Kalau yakin bahwa Allah besar, takut kita sama Allah, yang lain takut sama kita. Kenapa kita takut sama orang lain? Karena itu Allah Akbarnya kosong, tidak ada apa-apanya. Yakinkan Pak, ya yakinkan kita sudah benar dan ibadah, lalu bertakbir. Ada anekdot Pak. Kalau sudah yakin ini milik kita, berani kita. Kalau yakin Allah sudah Maha Besar, kecil semua yang lain, gak ada yang saya takutin. Percaya Bapak? Ya, saya akan contoh. Badan kita dengan ayam besar mana? Lalu Bapak sekarang lihat ayam. Anak ayam diambil sama kita, kan salah. Ayam saking yakin ini anak saya diambil, berani Pak. Sampai takut kita. Kenapa? Dia yakin ini anak saya diambil sama kamu. Kita salah, ngambil anak ayam. Takut lari kita. Nah, ini contoh. Kenapa? Tidak yakin gitu milik kita. Kalau yakin milik kita, menang kita. Itu Pak. Ini logika tadi, ingat. Cinta ayam tuh. Kenapa ayam berani ngejar-kejar kita? Kenapa? Yakin itu anaknya, dan kita ngambil anak ayam. Ya, salah kita kan, lari. Itu udah berani ayam. Tapi kalau kita yakin kan tidak mungkin. Saya kira yakinkan dulu kita. Inilah dari tentang masalah nilai-nilai positifnya. Berikutnya Pak, kam min shaimin laisa lahu illa ju' wal atas. Banyak orang yang puasa cuman tidak punya nilai apa-apa, dahaga dan apa, haus dan apa. Kenapa? Sebab tidak sesuai instruksi Imam Ghazali. Puasa itu karena ada puasa khusus, ada khususil khusus, ada puasa umum. Kita baru umum saja kayaknya. Puasa khusus itu puasa sesuai syariat dan menjauhkan segala-segala yang haram. Itu khusus. Khususil khusus, puasa yang sesuai syariat, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan, yang halal dipilih. Dan ingin menyempurnakan kesempurnaan ibadah, itu yang khususil khusus. Sehingga saya sampaikan, al-fiqrah sainul qalbi majal al-fiqrah sainul qalbi fi mayadinil agyar. Kalau kita berpikir itu perjalanan spiritual untuk menganalisis alam dunia. Tapi begitu puasa Pak, beda. Ketika puasa itu sudah ritual, sudah tatakun. Sairul qalbi, perjalanan hati, fi mayadinil guyub, sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran kita tadi, ya positifnya. Makanya kita harus lihat, tidak boleh dirusak. Apa yang merusak? Ini faktor emosional dan sosial. Tatakun itu spiritual, emosional. Inilah yang dilarang oleh Nabi. Khamsun yubdina syiyam. Ada 5 faktor emosional yang bisa merusak pahala puasa.
Satu, al-kidbu, bohong, terus berhenti bohong, rusak puasa. Dua, al-ghibah, al-ghibah itu mengunjing, ngomongin orang, namimah, dan ini banyak. Lima, ya kontekstual, yaminul gomus, saksi palsu, yaminul gomus, sumpah palsu. Sumpah palsu sudah menyebut nama Allah, tetapi dia tidak wujudkan apa yang sudah disumpahkan. Contohnya Bapak lihat dalam surat An-Nahl sekarang 92, ya, coba lihat surat An-Nahl 92. Di situ disebut begini, wala takunu kallatina qalat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kamu hidup jangan seperti seorang perempuan di Mekah dulu itu, ada namanya Raithah, perempuan Raithah bin Sa'ad bin Tamim orang Quraisy. Dia qalil akli, maaf kalau aku itu agak kurang sehat akalnya, error. Ini meminta dengan ada jariannya, dengan temannya, dengan pekerjanya, dari pagi dari seharian dirusak lagi. Nanun la takun kallati nagot ghazla, jangan seperti orang perempuan yang kurang normal otaknya, sudah memintal benang satu hari tapi dirusakkan, kata digugurkan lagi. Ini apa kaitannya? Kaitannya tadi dengan kufur nikmat itu. Tapi ini orang yang qail akli, coba lihat ayat apa, tattahidu al-aimana dakhalam bainakum, jangan kamu menjadikan sumpah dakhalan bainakum untuk mengkhianati di antara kamu. Jangan kamu menjadikan sumpah atau saksi untuk khadi'atan bainakum, mengkhianati di antara kamu. Itu larangan. Jadi sumpah dan saksi ini banyak dilanggar zaman dulu sampai sekarang, sampai dilarang. Jangan seperti orang, kalau bahasa jangan seperti orang gila atau setengah gila. Kalau kamu sumpah palsu, saksi palsu, itu gila atau setengah gila, minimal setengah gila, wal akli. Makanya 4 menteri dipanggil kembali ke MK, sebab kita seorang fokus ke sana, orang tertuju ke MK, Mahkamah Konstitusi. Itu petisi semua. Dan ini ditunggu, siapa ini yang benar ini? Ditunggu kan? Tidak bicara 01, 03. Pokoknya siapa yang bersumpah benar, sudah langsung. Begitu menyumpah dan saksi palsu, bohong, langsung ke neraka. Sebab diancam. Lihat aja nanti Pak, hasilnya. Dan saya sudah sampaikan kemarin, dalam perkara ini data. Siapa saja yang punya data pasti menang. Menurut saya sampaikan lalu. Data ini, sebab kalau tanpa data itu perkara tidak menang. Maka yang yakin 100 yakin, aku yakin, yang punya data adalah satu kelompok, dan bayinah wasyahadah sama. Biasanya yang harus punya data adalah orang yang menuntut, atau yang meminta, memohon. Itu harus lengkap saksinya, datanya harus lengkap. Tapi kalau dituntut, nah itu mah leha-leha saja. Karena namanya juga sama tinju aja. Tinju bah kalau ditantang kan tenang-tenang saja, juara menang. Tapi ingat, ada penantang. Itu data lengkap. Penantang apa udah siap data, siap tempur. Wah, ini hati-hati. Dalam ilmu olahraga, yang menantang dan menuntut biasanya lebih lengkap datanya. Surat Al-Maidah ayat 8 itu jelas ada setafsir lah. Hadis begini, ini berbuat dolim. Man kana indahu madlamatun li akhihi fal yatahallil. Barang siapa orang yang berbuat zalim kepada saudaranya, maka dia harus minta halal. Makanya halal bihalal itu ada di siapa? Man kana indahu madlamatun li akhihi fal yatahallil. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya harus minta halal. Bisi aya dosa nu teu karasa, kobul karasa, halal bihalal ini ada, minta halal gitu ya. Menurut Imam Syafi'i minta halal. Sebab Imam Malik tidak, istibro, cukup minta dibebaskan. Itu. Baik, ini hadisnya, innahu laisa, sebab tidak ada sama di akhirat dirhamun wala dinaru. Di akhirat tidak ada duit, Pak. Tidak ada oligarki, tidak ada. Triliunan enggak ada di sana, Pak. Tidak ada. Yang ada min kifali ayyuhada min hasanati, yang ada adalah kebaikan kamu bakal diambil oleh malaikat, diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau sudah tidak ada, maka akan diambil dosa-dosanya orang yang dizolimi, batu ya pindah, lalu kamu dijebloskan ke api neraka. Ini salah satu hadis. Kalau yang saya lihat hadis Bukhari, hadis Bukhari, ini beda redaksi, Pak. Ini orang muflis. Ini karena berbuat zolim, berkaitan dengan puasa. Rasulullah berpidato, Pak.
di depan para sahabat. Manil muflis? Siapa orang yang bangkrut? Sahabat biasa bangkrut kan masalah duit, Pak. Kata sahabat, man la dirhama wala dinara, nu bangkrut teu boga duit, dimiskinkeun cenah korupsi. Itu teu boga duit, teu boga, pokoknya itu kata sahabat, la dirhama wala dinara, orang miskin, orang bangkrut tidak punya duit. Nabi langsung menjawab, al muflis, pina muflis di zaman kita ini adalah man indau siamun, orang yang punya puasa, yang punya sholat, yang punya zakat, punya haji, 4. Tapi wasata mahada, dia pernah menuduh orang lain, menempeleng, memfitnah orang lain, mempereksekusi orang lain. Wadoroba hada, pernah dia memukul orang lain. Wakodafa hada, menuduh orang lain. Wadolama, mendolimi orang lain. Itu nanti orang-orang yang didolimi, kebaikan orang yang mendolimi tadi itu akan diambil semua. Kalau kita punya pahala sholat, punya pahala puasa, zakat, ibadah haji, ada 4 komponen. Pernah kita berkhianat, pernah mengunjing, pernah memfitnah, pernah juga dolim, habis semua. Makanya Pak Infaniat hasanatuhu, kalau sudah habis kebaikan amal kita, turihat khati'atuhu ilaih, maka dilemparkan semua dosa-dosanya orang yang didolimi kepada orang yang berbuat dolim tadi itu. Pak Infaniat hasanatuhu, kalau sudah habis, patuhiat diambil, patuhiat lalu dilemparkan di neraka. Jadi sama tadi, isinya sama. Orang yang berbuat zolim, maka amalnya akan habis semua, diberikan kepada orang yang dizolimi. Apalagi 270 juta. Pan lain STM, bukan TSM, terstruktur, sistematis dan masih. Tapi STMJ, bukan sholat tara majalan, sholat terus maksiat jalan, bukan. STM-nya itu sistematis, terstruktur, masif. Seluruh rakyat nanti dosa-dosa dibebankan kepada orang yang berbuat zolim. Tobat buru, ayo namanya lebaran. Tobat namun berbuat zolim, tapi namun berbuat zolim sama-sama kita. Tapi ya kan, tepat kan? Apakah betul mereka berbuat zolim? Ya lihat saja nanti. Tinggal puasa ini tadi, sisi gelapnya, kita jangan berbuat zolim kepada siapapun. Jangan pun sama orang banyak. Satu orang buru-buru minta maaf, minta jalakan. Insya Allah ya. Saya kira kali lagi kaitan dengan apa? Sisi terang dan gelapnya di hari raya Idul Fitri. Saya dari ayatnya, Pak. Ayatnya lihat, Pak. Famayakfur ba'du minkum, barang siapa yang kufur atau mengkhianati konstitusi atau melanggar aturan atau berbuat zalim, maka fa'u'adzibu adzaban, Allah berfirman, aku akan mengadab dia, la yu'adzibu ahadan min amin, yang adab ini tidak berikan kepada orang yang, malah kan tadi ternyata tafsirnya orang munafik, Pak. Berat sekali. Siksaannya tidak seperti orang-orang dahulu Yahudi. Kan tadi saya kira itu dalam sejarah Nabi Isa berbuat khianat, yang harusnya dimakan oleh orang fakir miskin dia makan lebih dulu, yang harusnya dibagikan kafir dia simpen. Itu bahaya. Ditimbun bahasa sekarang. Ini mungkin barang mahal kena ditimbun. Saya ngobrol kemarin di sini. Ternyata barang mahal ini ya kena, tidak ada barang ya kena ditimbun. Ini bahaya. Dan ini perbuatan orang-orang curang dari dulu. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan sisi terangnya kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisi gelapnya tinggal kita minta ampun kepada Allah. Mari kita baca doa. Saya akan membaca doa akhir Ramadan ya, karena mungkin besok ya tidak lagi. Ini kebetulan aja suratillah. Ya terakhir mari kita doa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahtim lana syahrul ramadhan bi ridwanik wa ajirna min uqubatika wa narik waj'al ma'alana ila jannatik ya arhamar rahimin. Allahumma a'id syahrul ramadhan a'waman adida wa azminatan madida. Allahumma a'id ramadhan awamun tataliya warzuqna zuhadat fi daril faniyah. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan Ramadan ini Ramadan yang bahagia bagi kami, untuk menutupi dosa-dosa kami, dan sambungkan lagi kami dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, semoga Ramadan ini menghantarkan kami kepada ridho-Mu dan kami menghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan berikutnya kalau kami lebih umur panjang, mudah-mudahan kami lebih baik lagi. Ingin kami umur sampai Ramadan depan, karena kami ingin meraih pahala yang besar. Tinggal satu hari ya Allah akan ditinggalkan Ramadan. Tetapi sebaliknya mudah-mudahan ya Allah, kami ingin umur panjang, tapi kami ingin beribadah kepada Engkau. Seperti yang dikisahkan ini, kami minta rizki kepada Engkau untuk ibadah, untuk bisa meyakinkan dari tingkat iman, ilmu yakin sampai ilmu yakin dan hakul yakin.
semua yang ada di depan kami adalah keyakinan yang diberikan kepada kami ya Allah. Mudah-mudahan kami sekali maut khotimah mendapat ridho-Mu ya Allah dan bebas dari api neraka. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.